Menyikapi persoalan tukar guling lahan MTS Negeri 2 Gunung Kidul, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul Kiai Haji Arif Gunadi menyatakan bahwa pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri Poncong selalu membayar uang sewa yang diserahkan ke pihak pemerintah Kelurahan Sumbergiri. Pihaknya juga mengkhawatirkan polemik ini akan membuat risau para orang tua dan murid jika persoalan tukar guling tidak segera diselesaikan. Tentu nanti akan melakukan komunikasi dengan pemerintah desa karena kami mempunyai bukti fisik untuk dapat dijadikan sebagai argumentasi yang otentik berkait dengan penggunaan lahan tersebut. Dan yang perlu diketahui oleh para pihak adalah bahwa setiap tahun MTSN 2 Gunung Kidul itu selalu membayar uang sewa. Persoalan lahan tukar guling tanah kas Kelurahan Sumbergiri, Kapanewon, Poncong, Gunung Kidul hingga detik ini belum ada titik temu. Atas polemik tersebut dikatakan Kepala Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Gunung Kidul, Kiai Haji Arif Gunadi, bahwa setiap tahun Madrasah Tsanawiyah Negeri Poncong selalu membayar uang sewa ke pihak pemerintah Kelurahan Sumbergiri. Disampaikan Arif Gunadi, persoalan tanah merupakan persoalan krusial, memiliki relevansi panjang sistematik yang terkait persoalan hukum universal maupun hukum pertanahan serta regulasi lain. Yang pertama, persoalan tanah itu adalah persoalan yang sangat krusial, bisa memiliki relevansi yang sangat panjang, sistemik, berkait dengan persoalan hukum, baik itu hukum universal maupun hukum pertanahan, dan juga regulasi-regulasi terkait. Sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, tentu saya prihatin melihat kondisi yang terjadi dan sedang viral saat ini, karena pada prinsipnya sejak tahun 1978 hingga tahun 2000 ini kami baik mengalami secara langsung maupun historia yang ada dalam sejarah, itu tidak pernah ada yang membicarakan, mengusik maupun merasa tidak nyaman dengan eksistensi lembaga kami MTS Negeri 2 Gunung Kidul yang ada di wilayah Kelurahan Sumbergiri, Kapanewon, Poncong. Nah, ketika belakangan muncul isu terjadinya ketidakadilan dalam hal Ruslak, maka tentu saya sebagai yang dituakan di Kementerian Agama berharap kepada semua pihak untuk dapat meluruskan persoalan ini sesuai dengan yuridis formal dan juga aturan-aturan yang berlaku, baik pemerintah desa maupun bagi ahli waris. Tentu lembaga kami tidak akan mendirikan bangunan dan juga menggunakan lahan tersebut untuk fasilitasi pendidikan bagi anak bangsa di wilayah Kapanewon, Poncong dan sekitarnya kalau semula tidak ada hitam di atas putih, tidak ada legal standing dan legal formalnya. Tapi karena kami melihat dalam historia sudah ada legal formalnya berupa hitam di atas putih dari pemerintah desa, dan kemudian juga ada kelonggaran dari warga masyarakat yang pada waktu itu menyerahkan tanahnya untuk kepentingan pendidikan, maka saya meyakini bahwa ini tidak akan terjadi problematika di kemudian hari. Nah, kalau kemudian sekarang muncul, tentu para pihak harus kemudian bermuhasabah, berintrospeksi, ada di titik mana yang salah, ada di titik mana yang menyebabkan ketidakadilan, dan ada pada fungsi apa yang tidak berjalan secara normatif sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, tentu kami mempersilahkan
kepada ahli waris untuk melakukan komunikasi dan administrasi kepada pemerintah desa, yang kemudian pemerintah desa dalam relevansinya dengan pemerintah daerah adalah Badan Pertanahan Nasional yang tentu mempunyai otoritas dalam hal ini. Ya, langkah kami yang pertama adalah menenangkan kepada keluarga besar MTS, karena secara psikologis berita ini tentu akan berimbas. Bahkan kemarin ada banyak peserta didik yang menanyakan kepada guru, kepada TU dan kepala madrasah, apakah benar tanah ini akan dijual. Padahal kan mereka menafsirkan berita itu tidak seperti itu harusnya, tetapi kemudian ada ekses yang luar biasa dahsyat mempengaruhi peserta didik. Artinya sebenarnya relevansinya adalah dengan pemerintah desa untuk penyelesaian sampai pada titik di mana rislak itu atau tukar guling itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi sebagaimana mestinya dalam pemahaman kami adalah bahwa lahan yang digunakan untuk menukar dari lahan yang digunakan untuk lembaga pendidikan itu tentu harusnya dapat berfungsi sebagaimana hak milik pribadi warga masyarakat. Tentu seperti itu. Kalau itu belum berlaku, berarti harus ada mekanisme yang dikaji kembali, dan kalau itu membutuhkan rekomendasi, persetujuan atau palilah dari Ngarso Dalem selaku yang menguasai wilayah daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan tanah kas desa, tentu para pihak harus melakukan komunikasi. Kami juga tidak ingin lembaga kami ini kemudian terbengkelai, bubar, bahkan ekses yang paling buruk dengan menurunnya destinasi pendidikan ke MTS 2 itu saja sudah kami khawatirkan. Himbauan saya yang pertama adalah kepada pemerintah desa. Karena persoalan tanah dan menyangkut hak kepemilikan itu diatur oleh undang-undang, maka tentu semua harus disesuaikan dan dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, serta kebijakan dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah gubernur, bupati, sampai kepada stakeholder yang mengurus tentang hak-hak tanah ini. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat tentu, karena semua ini bisa diselesaikan dengan cara mengurai benang yang sudah tertali dengan kuat ini, maka yakinlah bahwa ini semua akan bisa diselesaikan. Para pemangku kebijakan akan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, ketentuan dan syarat berlaku, tidak akan ada masyarakat yang dirugikan, termasuk juga kepada ahli waris yang memanfaatkan lahan pemerintah desa yang kemudian sudah ditukar guling itu. Terpisah disampaikan Kepala MTS Negeri 2 Ponjong Gunung Kidul, Dr. Arif Fatunisak, bahwa selama ini persoalan terkait tukar guling tanah kas kelurahan yang ditempati MTS Negeri Sumbergiri tidak muncul masalah. Gunung Kidul ini memang berdiri di atas lahan kas desa. Jadi kita sebagai pengguna dan terkait dengan permasalahan yang sekarang ini muncul, memang kami tidak tahu sebelumnya, dan tahu ya baru saja setelah ada pemberitaan di mass media tersebut. Untuk hal ini penggunaan lahan MTS 2 Gunung Kidul memang ini tukar guling dengan kas desa, dan ini secara hukum atau hitam di atas putih bahwa tukar guling tersebut ini sudah disahkan oleh pemerintah pada tahun 1978 yang lalu, sehingga apabila pada saat ini muncul masalah terkait dengan hak tanah tersebut, tentunya kami MTS ini bukan ranah kami lagi, ini memang sudah menjadi ranah dari masyarakat, dalam hal ini tentunya pemilik tanah dan juga pemerintah desa, terus BNN dan juga pemerintah daerah.
Jadi murni MTS Negeri 2 Gunung Kidul ini selaku pengguna menyewa tanah kas desa. Ada biaya sewa dan juga ada istilahnya itu surat kesepakatan hak pengguna. Jadi setiap tahun kami membayar sewa tersebut ke pemerintah desa sesuai dengan perdes yang ada. Terkait dengan kasus ini memang tidak secara langsung ini MTS yang jadi tujuan utama atau pokok masalah, tapi memang paling besar yang mendapatkan imbas dari persoalan tersebut, dan ini sangat mengganggu bagi kami selaku stakeholder madrasah dalam menjalankan ketugasan, apalagi di saat pandemi ini. Dan hal ini sedikit banyak membuat kecemasan dan juga keresahan, terutama bagi anak didik kami yang tidak tahu apa-apa, karena sudah mereka ini sudah tahu dan juga bisa membaca di mass media, mengikuti beritanya, sehingga karena tidak tahu duduk persoalannya ini mereka ya sedikit banyak terganggu, Mas. Ya. Untuk yang tidak tidak tahu duduk permasalahannya memang merasa khawatir. Harapan kami yang pertama bahwa sedapat mungkin permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan bijak, dengan mengedepankan asas musyawarah dan kekeluargaan. Dan juga kami berharap bahwa berita selanjutnya ini bisa memberikan ketenangan dan juga ketentraman bagi warga madrasah. Demikian info hari ini, saksikan terus info terupdate hanya di channel YouTube Info Gunung Kidul.